الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أما بعد. Hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan peluang dan kesempatan hidup kepada kita, dan Allah mudahkan serta ringankan langkah kita untuk kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Karena dengan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita ada di posisi dalam lindungan, dalam perlindungan dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka dia ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat yang beriring dengan salam kita doakan semoga Allah selalu mencurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, untuk menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, ternyata tidak hanya sekedar kita melaksanakan ibadah yang bersifat pribadi ataupun individu, melaksanakan salat misalnya, atau puasa, zakat, haji, akan tetapi untuk memposisikan diri kita menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah, bagaimana kita ini berkontribusi besar dan dirasakan manfaatnya oleh manusia yang lain. Maka dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar semoga Allah redha kepada keduanya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, ahabbu, jadi paling dicintai oleh Allah adalah mereka yang anfa'uhum, yang paling bermanfaat linnas, untuk manusia yang lain. Sementara salat yang kita lakukan itu hanya ibadah mahdhah yang manfaatnya hanya untuk diri kita, tidak ada hubungan dengan orang lain. Puasa juga untuk diri kita, tidak ada hubungan dengan orang lain. Tetapi perbuatan yang dilakukan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh manusia yang lain, itu memposisikan diri kita menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah. Dalam kehidupan gedanya dirasakan manfaat mungkin hanya oleh istri kita, oleh pasangan kita, oleh anak kita. Sementara masyarakat di sekitar kita belum tentu merasakan manfaat daripada wujud ataupun dari hadirnya kita di lingkungan tersebut. Maka bagaimana kita memastikan kita dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita, oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, maka itu kita telah menduduki posisi orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian hadis ini dilanjutkan lagi dengan wa ahabbul a'mal ila Allah ta'ala. Ada 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan lagi-lagi amal yang paling dicintai oleh Allah ini, kalau dalam versi hadis ini, tidak termasuk juga salat di dalamnya. Wa ahabbul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhilu ala muslimin. Yang pertama, bagaimana kita bisa memastikan orang lain itu merasa senang dengan keberadaan kita. Begitu orang lain senang dengan wujud, dengan keberadaan kita, maka itu amal terbaik. Bangga kalian bertanya oleh orang lain, oh mah tenang tak dulu kalian. Kenapa?
ada manfaat yang dia rasakan, ada efek positif yang dia rasakan dengan keberadaan kita. Misalnya, alhamdulillah akan dipilih di bulan, baik sebagai gubernur, bupati, wali kota, atau paling kurang akan dipilih sebagai beci. Maka hayu taknya, ya, Godnya pro dengan rakyat, Godnya peduli dengan masyarakat kecil, peduli dengan orang kafir. Senang nurut. Itu amat terbaik. Tapi dalam praktek naladuk umat nyokah nalik kamu sibah dia dengan nagotnya kacara tu nyokah susah ada. Kalau itu yang keluar dari mulut manusia, berarti kita tidak di posisi yang dicintai oleh Allah, tidak juga di posisi sedang melaksanakan amal yang terbaik. Banyak sekali yang mampu kita praktekkan yang itu akan menyenangkan orang lain sesuai dengan profesi atau jabatan kita masing-masing. Kalau gubernur mungkin dengan tanda tangannya mampu tidak menyenangkan orang lain. Kalau dengan tanda tangannya menyenangkan orang lain, itu amal terbaik. Kalau sebagai pemimpin, amal terbaiknya itu bukan baca Quran, bukan salat duha, bukan qiyamul lail, tetapi kebijakan-kebijakan yang dilahirkan yang menyenangkan, menguntungkan, membahagiakan orang lain, itu amal terbaik. Jadi tidak boleh disamakan. Masyarakat awam yang tidak ada kaitan dengan orang lain, ya, solat dia itu menjadi amal bagi dia, puasanya, baca Qurannya, iya, salat duhanya, iya. Tetapi orang-orang yang punya kedudukan, misalnya orang-orang yang melayani di pemerintahan, dia tidak boleh katakan tunggu dulu, aku mau selesaikan dulu ini bacaan Quranku, sementara orang lain menunggu. Tidak boleh. Tetapi layanan harus diutamakan, diprioritaskan, baru dia lakukan ibadah yang kaitan dengan dia sendiri. Nah, lalu bertukar, pulang kerja sembahyang duha, dari mana boleh, sementara orang lain menunggu. Itu tidak boleh, itu tidak baik. Tapi bagaimana juga selesaikan dulu masalah orang, senangkan dulu orang lain, selebihnya baru kita beribadah secara individu ataupun secara pribadi. Kalau kita sedang ditunggu oleh orang-orang yang mengharapkan kita menyenangkannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, amal yang paling dicintai oleh Allah, takshifu anhu kurbatan. Kita menjadi solusi terhadap masalah orang lain, terhadap persoalan orang-orang lain. Kita mampu menyelesaikan masalah orang lain, itu amal terbaik. Banyak sekali masalah dalam kehidupan ini. Apakah itu persoalan rumah tangga, apakah itu persoalan ekonomi, persoalan sosial bermasyarakat, itu semua persoalan. Tapi kalau kita mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka itu menjadi amal terbaik. Kalau di dalam hadis makna yang serupa, barang siapa yang melapangkan orang lain, dia akan dilapangkan oleh Allah di hari kiamat. Ketika dia sedang susah di hari kiamat, maka Allah yang akan mudahkan. Dan begitu juga sebaliknya, menyuguhkannya dalam hidup galak dan susah, maka ketika bawa akhirat tengah kitanya akan susah oleh Allah. Maka takshifu anhu kurbatan ini kita menjadi solusi kalau orang lain sedang bermasalah. Baik, dengan nagadanya mutamah dalam masalah kau. Yang berat. Apa yang di antara masalah? Misalnya naulun haik gebaya peng listrik, peng lampu, kayak putusin listriknya. Tidak banyak, mungkin 50.000, mungkin 100.000, mungkin 300.000. Matu sahaja. Pakai kayak kau listrik. Pakai ni kau, anak tahu lebih. Copeng empat bayu. Itu menyelesaikan masalah. Takshifu an kurbatan. Ada orang yang kadang-kadang nyahnya bukan sayur atau apa yang sedang dia jual sayur, mungkin sayurnya juga sudah
layu. Mungkin kita tak butuh juga sayur itu, tapi bukan itu persoalannya. Dia sedang susah. Kayak mana kehadiran kita menjadi solusi? Ya udah beli sayurnya, kemudian sedekahkan, ataupun beli dulu duit untuk dia, kemudian kasih lagi ke yang penjual sayur-sayurnya biar dia bisa jual lagi. Itu solusi. Yang aneh kita ini kadang punya duit, begitu belanja sama orang-orang yang ya pas-pasan itu kita tawar habis-habisan. Sudahlah sayurnya itu memang harganya 2.000 sabu ikat, lebo ikat 6.000, yang tawar 40.000, nya 40.000, mendawar. Kenapa waktu kita pergi ke supermarket tak pernah kita tawar? Dan di situ ada pajaknya lagi. Kenapa kita berhadapan dengan nyak-nyak yang dia hanya mencari ya sekedar saja dia bisa melepaskan hidup untuk hari itu? Tapi kita sangat luar biasa ketika berhadapan dengan orang-orang kecil dalam kita melakukan tawar-menawar itu. Seharusnya berapa ininya? 5.000 hanya ada duit 50.000, tidak usah dikembalikan. Senang betul dia. Itu amat terbaik. Amat terbaik. Menyenangkan orang lain, menyelesaikan persoalan orang lain. Mungkin dia sedang ditunggu oleh anaknya. Apalagi ini sudah mendekati lebaran hari raya, tidak lama lagi anaknya menunggu ya banyak dia yang belanja baru. Ditunggu. Ada sebahagian orang tua kali berwajakan melihat petang 5 petang, tapi masih ada anak-anak yang dia masih menunggu. Ya karena pengen pajaknya, ya belum baca baru dulu. Ada orang yang seperti itu ditunggu sama anaknya, artinya dia sedang dalam masalah. Maka bagaimana kehadiran kita? Takshifu anhu kurbatan, kita selesaikan masalah anak-anak yang kurang mampu ini. Itu amal terbaik. Jadi kita tidak hanya memikirkan anak kita, tapi bagaimana juga ada anak-anak orang yang orang tuanya tidak punya, anak-anaknya menunggu di hari bahagia dia punya apa juga. Kalau kita bisa hadir dalam keadaan seperti itu, maka itu amal terbaik. Kemudian yang ketiga, taqdi anhu dainan, kita menyelesaikan hutang orang. Nah, ini berat juga. Hutang orang kita selesaikan, kita yang bayar, membayar, menyelesaikan hutang orang. Dia sedang gelisah, sedang galau. Kenapa kamu galau sekali? Aku ini sedang dicari-cari oleh seseorang. Kenapa? Nah, lu hutang banyak, cuma nak tangguh lu bayi lu, punya anak, ipoh lu, punya anak, keluarga lu, rumah lu. Waduh, hutang 3 juta atau 7 juta luar tu. Nanya-nya terlanjur dia berhutang sama rentenir, sama orang kaya mungkin yang dia berlakukan bunga. Nah, cok 3 juta, bayar 7 juta luar tu. Nyak-nyak kamu karatan, tu'afa kamu karatan, kecok, mungkin kebuka sebagai modal, tapi ternyata jangankan dia bayar, modal-modalnya habis. Begitu jatuh tempo, dia dicari, dia diintimidasi. Makalah, udah, anak tak boleh bayar. Dia pikir akan nak untung, ternyata habis modal-modal. Waduh, 3 juta, coba 4 juta, selesaikan. Senang betul dia. Itu amal terbaik. Jadi amal terbaik itu tidak hanya sebatas kita berada dalam masjid baca Quran untuk kita pribadi, tapi bagaimana amal terbaik itu ada hubungan dengan orang lain. Dan sebetulnya puasa itu juga mendidik untuk itu. Kemudian yang keempat, tatrudu anhu ju'an. Yang terakhir, amal terbaik dalam versi hadis ini. Ini hadis ini bisa didapat di kitab Mu'jam Al-Kabir di Imam At-Tabrani, nomor hadisnya 13.280. Tatrudu anhu ju'an, kita menghilangkan rasa lapar yang sedang diderita oleh orang lain. Bukan karena dia berpuasa. Di luar bulan puasa ada orang yang lapar. Tatrudu anhu ju'an. Kenapa dia lapar? Karena dia tak tahu mau makan apa.
Ada orang belum tahu dan dia mau masak apa. Ataupun kalau di bulan Ramadan ini nak tahu berbuka dengan apa, ataupun nak tahu mau sahur dengan apa. Ada orang yang seperti itu yang mungkin kita nak tahu, tetapi ada. Maka hadirin yang berbahagia, bagaimana kehadiran kita itu bisa menghilangkan rasa lapar yang diderita oleh orang lain yang kadang sudah berkepanjangan. Menyebutnya kita puasa sekitar di bulan 20 kurang 20, tapi ada orang yang tidak berpuasa sepanjang tahun. Apalagi kalau kita berbicara di Palestin, bagaimana anak-anak Palestin, jangankan anak-anak orang tua, waktu antri ingin dapat makanan, dia bawa peralatan itu, ternyata makanannya tidak ada, di dapur tidak masak makanan. Itu harapan bagi mereka, ada orang yang membantu untuk menyalurkan bantuan ke mereka. Itu amal terbaik. Tatrudu al-ju'an. Atau paling kurang ketika bulan Ramadan ini kita bisa memberikan sesuatu kepada orang yang berpuasa, yang itu mungkin orang miskin, orang fakir, yang dia tidak punya kelengkapan, tidak punya persediaan makanan yang cukup untuk dia bisa berbuka puasa, tetapi kita berikan pada orang-orang tersebut, maka itu termasuk dalam kategori amal yang terbaik. Kemudian hadis ini ditutup dengan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa li an adhhaba ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid ay masjid an-nabawi syahran." Berkata oleh Nabi, saya pergi untuk menyelesaikan masalah saudaraku itu lebih aku utamakan, lebih aku prioritaskan ketimbang aku beriktikaf di masjid ini, ai Masjid An-Nabawi, artinya di Masjid Nabawi syahran, selama 1 bulan. Memang di satu sisi hadirin yang berbahagia, iktikaf di masjid itu mempunyai pahala yang sangat besar. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita punya urusan dengan orang lain yang belum selesai, itu menjadi skala prioritas, selesaikan dulu urusan. Apalagi kita sedang ditunggu-tunggu oleh orang lain, misalnya belum cair takut jid dengan tanda tangan kita yang selesai deh. Cair takut jid dengan kebijakan kita selesai deh. Baik ketika ada orang mencari di mana sepulang, oh maka bijak etika bangun masjid di peluru anak gua. Sementara ada orang lain yang sedang menanti, ada orang lain yang sedang menunggu, itu tidak baik. Tapi bagaimana juga selesaikan dulu masalah orang lain yang ada sangkut paut dengan kita, baru kita beribadah, beriktikaf yang manfaatnya untuk individu kita. Tapi kalau masih ada hak orang lain yang belum kita tunaikan, yang belum kita penuhi, maka penuhi dulu, tunaikan dulu. Maka begitu Rasulullah SAW menyampaikan, dalam ibadah ini ada skala prioritas yang harus ditunaikan, maka tunaikan dulu yang menjadi skala prioritas, apalagi yang ada kaitan dengan hak-hak orang lain. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.